Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Susilo Pranoto sebagai guru pengampu mata pelajaran ekonomi di kelas 11 MIPA 5, lalu teman-teman yang kami banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan teori pertumbuhan menurut Joseph Alois Schumpeter yang pada pembahasan ini akan membahas tentang yang pertama adalah teori dari Joseph Schumpeter, yang kedua adalah entrepreneur, yang ketiga adalah inovasi, dan yang keempat adalah dampak dari inovasi. Saya di sini akan menjelaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter adalah penganut teori neoklasik. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan GNP, yaitu hasil produksi WNI dan WNA dalam negeri, yang disebabkan oleh banyaknya faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa adanya perubahan teknologi. Sedangkan, menurut Joseph Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah kenaikan GNP yang disebabkan oleh inovasi para wira swasta. Inovasi merupakan perbaikan teknologi. Contohnya seperti penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para wira swasta untuk perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi menurut Joseph Alois Schumpeter. Dalam biografi menurut Joseph Alois Schumpeter, penulis menulis bahwa Schumpeter argue that the innovation and technological change of a nation come from entrepreneur or wild spirit. He coined the word Unternehmergeist, German form entrepreneur. He believed that individuals are the one who things work in the economy of the country. Yang dapat diartikan bahwa Schumpeter itu berpendapat bahwa inovasi dan perubahan teknologi suatu bangsa berasal dari para wirausahawan. Dia menciptakan kata Unternehmergeist atau dalam bahasa Jerman adalah jiwa wirausaha. Dia percaya bahwa para orang-orang ini adalah orang yang akan membuat hal bekerja dalam perekonomian suatu negara. Lalu dilanjutkan dengan fungsi dari wirausahawan menurut Joseph Alois Schumpeter adalah we have seen that the function of the entrepreneur is to reform or revolutionize the pattern of the product by exploiting or innovation, or more generally, an untracked technological possibility for producing a new commodity or producing an old one in a new way, by opening up a new source of supply of material or a new outlet for the product, by reorganizing an industry and so on. Yang dapat kita artikan bahwa kita sudah melihat bahwa fungsi dari wirausahawan adalah mereformasi atau merevolusi pola produksi dengan memanfaatkan suatu penemuan atau lebih umum kemungkinan teknologi yang belum dicoba untuk menghasilkan komoditas yang baru atau produk yang lama dengan cara yang baru, dengan membuka sumber pasokan bahan baru atau outlet untuk baru dengan mereorganisasi suatu industri. Dampak dari teori pertumbuhan Joseph Schumpeter adalah yang pertama, diperkenalkannya ekonomi baru. Ekonomi baru bisa dikatakan sebagai ekonomi kreatif yang mengintensifkan informasi dan kreativitas yang mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi baru adalah ekonomi yang telah bergerak ke arah yang baru. Ekonomi baru sering disebut dengan ekonomi digital maupun ekonomi internet. Ekonomi baru ditandai dengan banyak hal, terutama penggunaan teknologi canggih dan internet segala bidang. Perdagangan tanpa kenal ruang dan waktu, serta kecepatan merupakan elemen yang paling penting untuk segala hal. Dalam hal ini dapat digarisbawahi bahwa teknologi dan internet adalah suatu inovasi yang dikembangkan oleh para entrepreneur di masa sekarang. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses produksi. Di era ini dunia usaha mengalami peningkatan yang pesat, sehingga menimbulkan perusahaan-perusahaan rintisan dengan produksi jenis yang berkualitas dan inovatif, memicu perusahaan lain untuk berusaha bersaing memenangkan kompetisi dan menguasai pasar, seperti membuat produk yang serbaguna serta efisien tentunya yang akan berdampak pada keefektifan proses produksi. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi
Proses produksi akan membuat atau memudahkan mengelola manajemen suatu perusahaan agar memperlancar proses produksi. Selain itu juga agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan menggunakan biaya produksi yang seminimal mungkin. Efektivitas adalah hasil produksi maksimal dari sistem pada periode tertentu yang dapat diharapkan perusahaan untuk menghasilkan berbagai produk. Dengan metode penjadwalan, cara pemeliharaan, dan standar mutu tertentu, dapat dikatakan apabila proses produksi efisien, maka hasil produksi akan efektif. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya proses peniruan atau imitasi dari perusahaan-perusahaan lain. Peniruan adalah menjiplak praktek-praktek bisnis dari perusahaan lain. Entah itu perusahaan lain yang berada dalam industri yang sedang dimasuki atau industri yang terkait. Strategi peniruan ini digunakan untuk meminimalkan risiko kerugian akibat pendatang baru. Apalagi sekarang peningkatan usaha yang sangat pesat seperti Cina dan Korea menghadapi persaingan produk impor yang masuk ke negaranya dengan melakukan strategi inovasi yang pada awalnya melalui proses imitasi, baik desain produknya, sistem manajemen, atau sistem distribusinya, agar dapat mempelajari produk dari pesaing dan melakukan perbaikan melalui inovasi. Inovasi-inovasi yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter ada 3. Poin yang utama yakni mencari lokasi pasar yang baru. Mencari lokasi pasar baru yang tentunya masih banyak belum memiliki pesaing, otomatis akan meningkatkan keuangan dari wirausahawan tersebut. Hal ini juga ditunjukkan dengan tingkat ekspor guna untuk memperluas pasar produksi. Poin kedua yaitu efektivitas dan efisien pada proses produksi. Seorang pengusaha tentunya akan melakukan inovasi pada usahanya, seperti jika mesin mereka terlalu tua atau sudah rusak, mereka akan menggantinya dengan mesin yang baru. Mesin yang baru inilah yang akan berdampak pada efektivitas proses produksi. Poin yang ketiga yakni mencari sumber bahan mentah. Mencari sumber bahan mentah dapat diartikan sebagai mencari sumber bahan yang berkualitas baru namun tetap dapat diterima di pasaran, yang mana belum ada pengusaha lain yang mengemukakan, dan inilah yang disebut dengan inovasi. Ada pula teori inovasi laba yang dinyatakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa wirausahawan memperoleh keuntungan apabila inovasinya berhasil dalam mengurangi biaya produksi secara menyeluruh atau meningkatkan permintaan atas produk. Namun, kreativitas dan keuletan yang menghasilkan inovasi tak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Menurut kami, teori Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi bila adanya aktivitas kewirausahaan, inovasi yang dihasilkan, kekuatan pasar. Inovasi yang dihasilkan dapat berupa pengetahuan dan teknologi baru dalam dunia usaha. Para wirausahawan akan berlomba-lomba dalam mengembangkan inovasi dalam era ke era. Hal ini menyebutkan bahwa teori Joseph Schumpeter sangat berdampak di abad ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestenda Jayadi Wicaksono, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan apakah teori Joseph Schumpeter memiliki dampak di Indonesia. Jawabannya adalah ya, teori ini memiliki dampak di Indonesia. Namun, dampak dari teori Schumpeter ini berpengaruh pada negara kita tidak 100%. Hal ini dapat dilihat bahwa beberapa perusahaan dan negara masih dikuasai pemerintah, bukan pihak swasta, contohnya PLN. Namun, ada beberapa perusahaan swasta yang dapat bersaing bebas dengan mengembangkan berbagai inovasi di Indonesia, seperti perusahaan rokok. Pemerintah berusaha membantu para wirausahawan dengan adanya UMKM yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga ikut turut berkontribusi akan usaha ini dengan menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja yang jadi bukti bahwa pemerintah mendukung para pihak UMKM. Harapan pemerintah pengembangan kewirausahaan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagian dapat menjadi jawaban untuk mengatasi potensi ledakan pengangguran sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar tidak merosot.